Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, eldoclass.com. Selamat datang di program Talk, ngobrol bareng dengan sosok yang luar biasa dan tentunya menginspirasi. Pada episode ketiga, kita akan ngobrol dengan salah satu dosen dari Universitas Indra Prasta PGRI yang mengajar psikologi pendidikan. Beliau adalah Lucky Nindi Riyandika, MPD. Hari ini kita akan membahas mengenai burnout. Halo Kak Nindi. Halo Kak Do. Oke, gimana kabarnya Kak Nindi? Alhamdulillah baik sejauh ini. Oke. Semoga baik juga ya Kak. Oke, alhamdulillah di sini juga baik-baik aja. Nindi, thank you banget ya sudah mau berkenan untuk meluangkan waktunya buat ngobrol bareng di program Talk di eldoclass.com. Jadi thank you banget. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol langsung tentang kita akan bahas tentang topik yaitu burnout. Kita terakhir ketemu saat Kak Nindi mengikuti International Conference ya di Malang kalau tidak salah. Betul sekali. Oke, Iya, wah, betul. udah lama banget ya ternyata. Nah, ini udah lama juga kita nggak ngobrol dan alhamdulillah kita bisa ngobrol kembali meskipun via Zoom ataupun lewat digital. Nah, Kak Nindi, sebelum kita lebih lanjut bahas tentang burnout, gimana sih perbedaan aktivitas saat ini sebelum pandemi dan setelah pandemi? Tentunya mungkin ada perbedaan. Iya, pastinya ya sebenarnya lebih cepat bosannya sih Kak kalau dilakukan apa-apa di rumah, terus jarang ketemu teman-teman ataupun berinteraksi langsung dengan mahasiswa, itu rasanya pasti beda lah ya. Iya. Oke, berarti memang beberapa aktivitas yang menjadi beda adalah mayoritas atau secara keseluruhan kegiatannya banyak dilaksanakan di rumah atau yang sering kita kenal dengan istilah work from home ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang work from home sebenarnya hampir sama dengan aku sebagai pendidik ataupun guru di salah satu sekolah negeri di kampungku. Nah, aku juga mengalami sama, banyak beraktivitas di rumah dan berinovasi untuk bagaimana cara mengajar melalui platform digital. Nah, Kak Nindi, pandemi ini kan kalau misalnya aku analisis ya, di awal pandemi anak-anak itu antusiasnya tuh sungguh luar biasa, ngirim tugas, kemudian mengikuti setiap materi yang dikirim, itu sangat antusias. Satu tahun ke belakang ini semakin lama antusiasnya semakin menurun. Mungkin Kak Nindi apakah mengalami hal yang sama dengan mahasiswanya? Ya, sebenarnya awal-awal iya, seperti itu juga. Awal-awal menyiapkan materi untuk perkuliahan daring, itu sangat semangat gitu awal-awalnya untuk menyiapkan kelas di Google Classroom dan beberapa platform pembelajaran lainnya tuh semangat gitu. Semakin semesternya bertambah, semakin menurun. Terus mengikuti webinar awalnya tentang pembelajaran oke-oke saja, tapi sejauh ini ya sudah jarang mengikuti karena ya sama pasti membosankan gitu ya. Kak. Jadi memang kayaknya hampir sama ya apa yang saya alami dengan Kak Nindi alamin itu sama, yaitu antusias anak-anak semakin menurun. Nah, kalau misalnya kira-kira Kak, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu semakin menurun antusiasnya? Aku pengen tahu kan secara psikologi mungkin Kak Nindi tahu banyak deh tentang mental health gitu. Nah. Kalau mental health itu pembahasan yang beda ya, itu kondisi mental yang sehat gitu. Nah, itu lebih ke psikologi klinis sebenarnya, Kak. Kalau aku lebih ke tinjauan psikologi pendidikan aja ya. Ini mungkin terkait yang kita alami tadi, yang sama-sama ya, kita ternyata awal-awal tuh motivasinya tinggi banget nih untuk semua pembelajaran daring ya. Awalnya kita
ketemu langsung untuk siswa ataupun mahasiswa di kelas gitu ya, belum terbiasa daring. Seneng nih, aduh daring, asik nih, nggak perlu ke kampus, nggak perlu ke sekolah dan lain-lain. Benar. Nah, kayak gitu kan apa ya? Sebenarnya itu terkait motivasi, tapi semakin ke belakang kok semakin menurun. Nah, ini benar-benar kita lalui tahapan burnout syndrome namanya. Oh, burnout syndrome. Nah, burnout syndrome itu apa sih? Pasti agak aneh kali ya kalau bukan atau yang belum mempelajari psikologi pendidikan atau ilmu psikologi pasti masih asing kali ya. Iya, sebenarnya saya juga asing dengan kata burnout. Mungkin kita cari tahu dulu secara basically itu apa sih burnout itu. Kalau misalnya seperti aku kan orang awam yang tidak pernah belajar psikologi secara langsung, apalagi psikologi pendidikan. Nah, mungkin Kak Nindi bisa share ke aku gimana sih pengertian sebenarnya burnout itu sendiri. Oke, mungkin burnout itu bisa aku ilustrasiin dulu nih, kayak Kak Do punya botol aqua yang terisi air penuh, misalkan ya ini ilustrasinya. Nah, botol air aqua itu yang penuh, kira-kira kalau diterpa angin cepet tumbang atau masih berdiri tegak? Kalau misalnya penuh, ditiup angin yang nggak tumbang karena terisi air, ya. Kalau misalnya kosong, berarti mudah, ya. Nah, itu Kak. Jadi sebenarnya burnout itu gambarannya seperti itu. Ketika di awal motivasi belajarnya masih penuh, nah seperti air itu yang tadi di botol itu masih penuh, maka dia tidak cepat tumbang ketika diterpa angin. Nah, kalau sudah kosong, nah itu ketika kena angin pasti cepat tumbang. Nah, itulah yang bisa saya ilustrasikan, aku ilustrasiin ya tentang burnout. Jadi pada dasarnya itu adalah ketika dimana kita merasa gejala psikologis yang bersifat destruktif ya. Kenapa destruktif? Karena ya burnout sendiri itu bukan membangun yang baik, tapi malah memperburuk kondisi. Dimana di awal ketika semangatnya lagi berapi-api nih, menggebu-gebu, tugas cepat selesai, setornya nggak lewat deadline, dan akhirnya tekanan kerja pun juga nggak begitu tinggi karena baru-baru ini merasakan daring misalnya ya. Akhirnya semangatnya masih tinggi tuh. Nah, semuanya tidak merasa membosankan. Tapi setelah lama-kelamaan dijalankan, air misalkan yang tadi di botol, lama-kelamaan kita minum, maka air itu di botol akan habis. Nah, ketika botol itu kosong, nah maka akan terterpa angin itu akan cepat tumbang. Nah, itulah gambaran burnout ketika aku ilustrasi ini dalam benda-benda padat dan cair gitu. Jadi kalau suatu bangunan ibaratnya kalau sudah roboh tinggal kerangkanya aja tuh gimana rasanya? Kayak gitu gambaran burnout pada umumnya Kak Do. Mungkin aku nggak jelasin secara teoritis ya karena biar teman-teman mudah banget nih memahami sebenarnya kayak apa sih gambaran burnout itu, kayak gitu Kak Do. Jadi memang burnout tadi memang sudah diistilahkan seperti biar kita mudah memahami. Kalau misalnya di awal kita memang menggebu-gebu semangat, tapi lama-kelamaan semangat itu menurun dan itu yang berada pada kondisi burnout itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang burnout secara psikologi ataupun psikologi pendidikan, gimana sih? Apakah gejala-gejala yang terlihat ketika kita mengalami yang namanya burnout? Dan kira-kira apakah hanya anak sekolah saja atau mahasiswa saja yang bisa mengalami, atau orang lain yang selain mahasiswa ataupun siswa juga bisa mengalami?
Oke, sebenarnya siapapun yang merasakan gejalanya itu akan bisa mengalami burnout. Bahkan kita pun ya tidak menutup kemungkinan kita sebagai pendidik atau kita sebagai pengajar di kelas pasti juga akan mengalami burnout. Nah, sebenarnya tahapan burnout itu sendiri ya, pertama-tama aku jelasin terkait tahapannya. Jadi tahap pertama memang burnout itu adalah rasa optimis pada suatu individu. Nah, setelah tahap kedua, dia merasa pesimis nih terhadap hasil kerjanya. Dan awalnya memang anak atau mahasiswa ataupun siswa, mungkin kalau kita lihat ya, rasa-rasanya, aduh Pak, atau keluhannya pasti ada kali ya. Aduh Bu, aduh Pak, aku nggak bisa nih ngerjain ini sendiri, aku udah nggak mau nih baca lagi, ngutak-ngatik ini, tugas ini. Nah, itu bahwasanya mereka merasa pesimis dan mudah putus asa. Nah, itu tahapan burnout yang kedua sebenarnya. Bahkan tahapannya itu kan sampai 4, Kak Do. Nah, tahapan ketiga itu mereka cenderung tidak mau mendekat dengan teman-temannya. Nah, apalagi kita katanya mau menghadapi era new normal ya. New Nah, normal. kalau misalkan mereka kalau kita misalkan saat ini udah tahap ketiga, udah nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu temannya sendiri, bahkan sampai ke tahap keempat atau tahap terakhir itu dia akan mengasingkan diri, itu tahapan burnout yang paling klimaks, Kak Do. Nah, aku sering nih baca-baca di Twitter, punyanya College Manifest gitulah ya intinya. Intinya itu isinya curhatan-curhatan dari teman-teman mahasiswa nih, adik-adik yang sekolah juga baru SMA gitu. Pasti ini, tempat kalian udah belajar tatap muka belum? Tempat aku udah mau dimulai nih bulan depan. Aduh, aku khawatir lah. Padahal kan harusnya seneng ya kita ketemu teman-teman gitu. Kita akan ngobrol terkait pelajaran mungkin secara langsung, nggak secara virtual seperti ini. Nah, itu sebenarnya mereka memiliki kecemasan akan menghadapi teman-teman atau lingkungan sosialnya, itu termasuk burnout juga, tahapan burnout. Nah, itu juga sebagai salah satu gejala burnout, di mana dia kurang dapat apresiasi dari lingkungan sekitarnya, lalu dia bosan dengan pekerjaannya, bahkan ia kurang bisa mengendalikan dirinya karena cepat marah pasti, Kak. Aku nggak bisa nih ngerjain soal ini, pasti ada ya siswanya yang kayak gitu, bukan malah dicoba dulu, tapi cepet ngeluh dulu nih, marah-marah nih, kadang-kadang bahkan ke gurunya, ke dosennya cepet marah dulu nih, ibu ini nih, bapak ini nih ngasih tugasnya banyak banget gitu, udah aku males gitu, akhirnya marah-marah sendiri dan dia merasa jenuh dengan semua hal itu. Nah, itu termasuk gejala burnout juga. Karena kurangnya apresiasi dari kita para guru ya atau pendidik, dosen, maka mereka bisa jadi mengalami burnout gitu, Kak. Oke, jadi memang burnout tadi bisa ada beberapa tahap ya, mungkin dari yang ringan dulu sampai dengan menghindari untuk bersosialisasi ataupun lebih prepare ke menyendiri. Nah, sebenarnya apa yang Kak Nindi ceritain tadi, iya benar, aku alami banget di pertengahan pandemi. Jadi ada beberapa siswa itu yang antusiasnya menurun. Saya juga bisa berbagi tips. Salah satu untuk menjaga antusias dari siswa, kalau saya yang alami, itu dengan cara memberikan apresiasi berupa nilai. Jadi aku beri feedback dalam bentuk nilai. Ya, Kak Nindi, ketika seseorang itu ngerasa bahwa dirinya mengalami yang namanya burnout. Nah, kira-kira gimana sih cara supaya bisa memperbaiki kondisinya? Kan gini, kalau misalnya kita lihat dampak dari burnout itu sendiri begitu banyak. Tadi di awal Kak Indi udah jelasin menurunnya antusias, kemudian awalnya optimis jadi pesimis, kemudian menarik diri untuk bersosialisasi. Nah, itu kan ketika kita nanti memulai new normal, tentunya kita harus bersosialisasi.
tentunya ada perbedaan ketika kita bersosialisasi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, kira-kira gimana cara memperbaiki agar kita ataupun seseorang yang mengalami burnout itu sendiri bisa tetap stabil dalam kondisi yang baik? Oke, sebenarnya Kak Dodo juga tahu sebenarnya jawabannya. Yeah. Kalau ini sebenarnya kan terkait masalah sosial ya. Seperti ini nih, salah satu caranya juga yang sudah kita lakukan, diskusi satu sama lain baik. Ya walaupun hanya virtual ya, yang namanya kita pandemi nggak pandemi kan nggak mungkin ya aku dari Jawa Timur ke Jambi mainnya, dari Jambi main ke Jawa Timur. Nah, sebenarnya mau komunikasi baik virtual maupun langsung itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi burnout Kak, biar dia tidak insecure ketika awal-awal masuk sekolah mungkin ataupun masuk kuliah, dia tidak merasa bahwa aku ini jauh loh dari teman-teman aku, walaupun aku nggak punya teman, aku nih bisa loh hidup sendiri, aku bisa loh belajar sendiri. Jadi biar mengurangi rasa seperti itu, salah satunya dengan komunikasi dua arah atau diskusi. Mungkin kalau nge-Zoom bisa ya, sekarang ada itu breakout room kayak gitu. Nah, mungkin bisa diadain percakapan kelompok-kelompok seperti itu biar mereka lebih komunikatif satu sama lain sebelum mereka ketemu langsung di kelas nantinya untuk mempersiapkan new normal seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga nih kalau misalkan mau ngurangin burnout, bagi kita ya, bagi pendidik terutama, lebih memberikan apresiasi ke siswa atau ke mahasiswanya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Kak Do, sudah jelas ya bahwasanya memberikan feedback secara cepat itu aja bisa jadi suatu apresiasi untuk teman-teman adik-adik yang sedang sekolah gitu. Nah, kalau di kuliah biasanya gini Kak, kita mungkin ya, ini salah satu contoh kecil aja yang sudah aku terapin di kelas. Aku kasih terima kasih, ucapan terima kasih, dan aku hargain mereka yang bertanya, mereka yang mau mengikuti sampai antusias mendebat obrolan dan diskusi, melakukan diskusi di grup ataupun di Zoom itu, mereka masih sangat antusias. Alhamdulillah itu tergantung stimulus yang kita berikan sebenarnya ke mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, cara mengurangi burnout sebelum kita mengalami new normal nih ya, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan refreshing. Refreshing, kok refreshing Kak? Kan kita masih pandemi nih gitu. Refreshing sebenarnya nggak harus keluar rumah kan ya. Bisa jadi kita melakukan refreshing itu di rumah aja. Misal kalau aku pribadi nih Kak, aku bisa buka Twitter tuh, aku kasih reward ke diri aku sendiri 1 jam, 2 jam buka Twitter, buka Instagram, ataupun sosmed lainnya. Tapi aku jarang sih Kak buka Instagram. Jadi aku lebih ke buka Twitter, lihat cuitan-cuitannya lucu-lucu gitu. Kadang-kadang baca aja gitu, ketawa-ketawa sendiri, baca-baca sendiri, ketawa sendiri. Padahal habis ngajar nih, bosan pasti ya, jenuh. Rasanya burnout syndrome itu datang lagi. Tapi kalau kita bisa manajemen waktu belajar maupun waktu untuk memberikan self reward ke diri kita sendiri, sebenarnya kita enjoy aja terhadap kegiatan ini. Bahkan aku pun pribadi sering memberikan waktu untuk jeda dalam tanda kutip untuk refreshing itu tadi ya, refreshing sosial media. Tapi nggak harus refreshingnya seperti aku tadi yang buka sosmed atau apa. Misalkan teman-teman bisa membuat kreativitas ataupun bahkan bisa nulis, yang hobi nulis bisa nulis buku gitu di sela-sela waktu jedanya itu tadi, setelah kuliah atau setelah sekolah, di sela-selanya bisalah berkarya di rumah. Nah, itu termasuk bentuk refreshing, Kak. Karena kalau nggak gitu, aduh, kita pasti penat, bahkan efek jangka pendek sampai jangka panjangnya adalah mereka bisa bolos sekolah ataupun bahkan mau keluar dari sekolah kalau dia tertekan terus-menerus dengan sindrom burnout itu tadi. Iya, Kak.
Oke. Gitu. Jadi memang banyak cara ya untuk kita bisa memperbaiki supaya kita nggak mengalami yang namanya burnout. Oke. Berarti memang perlu yang namanya refreshing, kemudian apresiasi untuk diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus komunikasi ya, seperti yang aku lakuin ini dengan Kak Nindi untuk berdiskusi. Karena kalau misalnya work from home, tentu kita memang bosen ya. Yang kita hadapi adalah monitor, kemudian paling gadget. Nah, kemudian makan, aktivitasnya ya berulang seperti itu aja, sehingga kita perlu apresiasi untuk diri kita sendiri untuk mendapatkan sejenis refresh, tapi nggak harus keluar rumah. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang daring saat ini kan memang salah satu yang dihadapi anak-anak saat ini kan memang pembelajaran jarak jauh. Nah, pastinya pasti ada timbul yang namanya burnout kayak gitu. Nah, kira-kira Kak Nindi bisa nggak kasih pola belajar yang tepat supaya kita tidak mengalami yang namanya burnout terhadap daring, karena memang daring ini kan sudah hampir 1 tahun lebih kayak gitu. Jadi mungkin mungkin bisa dikasih tipsnya supaya adik-adik di rumah ataupun mahasiswa tidak mengalami yang namanya burnout, khususnya dalam proses pembelajaran daring seperti itu. Oke, mungkin sedikit tips ya untuk adik-adik di rumah yang sedang mengalami burnout, pasti semuanya, hampir semuanya. Bahkan teman-teman yang sudah pokoknya baik masih sekolah ataupun yang sudah tamat atau sedang bekerja pasti mengalami burnout. Salah satu cara untuk mengatur pola belajar ataupun pola kerja ya, jadi sebenarnya burnout itu bisa burnout dalam kondisi belajar maupun yang bekerja. Nah, sebenarnya dalam psikologi pendidikan itu kita mempelajari manajemen diri. Nah, dan kontrol diri. Nah, kalau misalkan manajemen diri, aku saranin untuk kita kuat aja untuk manajemen waktu juga, untuk kontrol diri kita juga ya, terutama nih kadang-kadang kan kita kelewat batas tuh kalau ngasih reward ke diri sendiri. Antar aku buka game online atau Instagram 1 jam aja deh gitu, tapi ternyata setelah scroll ternyata 5 jam nggak kerasa gitu. Nah, itu sebenarnya yang penting, kontrol diri dan manajemen diri agar kita juga tahu nih kapan kita harus atur waktu untuk belajar, kapan kita atur waktu untuk memberikan reward terhadap diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting adik-adik di rumah gini aja, atur mana tugas yang harus dikerjakan duluan atau yang nanti-nanti gitu, agar tugas yang awal untuk dikumpulkan itu tidak melebihi deadline pengumpulan. Biasanya kan karena udah jenuh ya natap layar, terus chat ataupun apalah udah jenuh gitu, akhirnya megang laptop untuk mengerjakan tugas aja juga jenuh gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, aturlah waktu untuk mana tugas yang prioritas, tentukan prioritas tugas kamu, tentukan prioritas apa yang harus kamu lakukan duluan. Nah, itu perlu, karena kalau kita udah terlalu numpuk tugas ya, banyak nih tugasnya, tugas dari Bapak A, tugas dari Bapak B, Ibu A, Ibu B gitu. Banyak sekali yang bertumpuk, akhirnya kita males lah untuk mengerjakan, tugasnya banyak banget gitu. Nah, itu bisa jadi akan memunculkan gejala prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka dari itu tentukan skala prioritas, mana tugas yang harus dikerjakan duluan, mana materi yang harus dikerjakan duluan. Nah, untuk mengerjakan tugas nih, misalkan teman-teman punya gaya belajar audio ya, kan ada audio, ada visual, audio visual. Bagi yang adik-adik yang belajarnya terbiasa dengan audio, mungkin bisa nih ngerjakan tugasnya sambil dengerin musik, biar kita juga self-healing ya terhadap kondisi burnout ini.
kita bisa healing diri sendiri dengan mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas. Atau kalau bagi adik-adik yang terbiasa dengan gaya belajar visual nih, mungkin ya saat ini lagi rame-ramenya suka drakor tuh. Nah, bisa tuh sambil ngerjain sambil ngeliat drakor. Nah, kayak gitu Kak. Mungkin dari aku lebih ke penetapan skala prioritas sama atur waktu, kontrol diri, sering berikan apresiasi, jangan lupa berikan jeda untuk setiap pekerjaan gitu Kak. Jadi memang kita perlu untuk memanajemen waktu kita. Jadi kapan beraktivitas untuk mengerjakan tugas, kemudian kapan kita harus memberikan reward kepada diri kita. Kemudian kita juga harus memilih gaya belajar sesuai dengan apa yang menjadi kemudahan bagi kita. Karena gini, ada anak yang belajar memang seperti yang Kak Nindi sampaikan tadi, ada anak yang bisa belajar ketika mendengarkan musik ya kayak instrumen, ada juga yang sambil menonton, ada juga. Nah, setiap orang mungkin beda-beda ya. Jadi seperti apa polanya ya diterapkan. Kemudian kita harus time management tadi, kapan kita harus mengatur waktu kita untuk belajar dan bermain, dan tentunya kita juga harus memberikan jeda ya supaya kita bisa istirahat sejenak. Karena aku juga ngalamin nih yang namanya kalau kita nggak memberikan jeda, biasanya kita tuh jeda itu memegang dikatakan jeda tapi tetap di tangan kita ada handphone, seperti itu yang sering terjadi. Nah itu juga mungkin bisa diberikan jeda yang memang tidak terlalu banyak mengerjakan sesuatu kayak gitu. Jedanya memang benar-benar istirahat kayak gitu kan. Kadang ada nih jeda bekerja tapi jedanya itu diisi dengan membuka sosial media ataupun mengerjakan pekerjaan yang ada di handphone. Oke. Kak Nindi, thank you banget sudah sharing tentang burnout. Ya, ini bermanfaat banget aku rasa untuk adik-adik ataupun mahasiswa untuk mengatasi pola belajar yang baik, kemudian bagaimana supaya kita nggak bosan di rumah. Dan aku rasa sih nggak hanya pelajar maupun mahasiswa, juga para pekerja yang bosan ataupun mulai mengalami yang namanya burnout bisa diatasi dengan cara-cara yang udah Kak Nindi sharing tadi. Nah Kak Nindi, di akhir dari session ini ataupun episode ketiga dari Talks, Kak Nindi coba sampaikan deh tips kepada teman-teman ataupun mahasiswa ataupun pekerja tentang informasi berkaitan tentang burnout supaya kita nggak ngalami yang namanya burnout seperti itu. Oke, singkat aja ya mungkin Kak Du. Boleh. Jadi sebenarnya kalau memang burnout itu sering muncul kapan aja ketika kita sudah dapat tekanan kerja ataupun tekanan tugas yang sangat berat bagi kita. Dan juga kita sering mengalami burnout ketika kita mengerjakan hal-hal yang monoton sifatnya. Jadi baiknya kalau untuk teman-teman ataupun adik-adik yang masih sekolah ataupun yang kuliah ataupun yang sudah bekerja atau teman-teman yang lain lah ya yang membutuhkan tips ini, tolong gunakan waktumu sebaik-baik mungkin, tapi ya jangan langsung karena ini apa-apa serba digital, serba virtual, jadi terus nggak mau bersosialisasi lewat digital juga ya. Tapi paling tidak atur waktu sebaik mungkin, jaga kondisi psikisnya biar tetap sehat, karena kalau sudah burnout pasti motivasi terserang, harapan-harapan untuk yang nanti-nanti itu jadi hilang semua. Nah, itu kan sayang. Nah, tips aku ya, satu, tanamkan dalam pikiranmu bahwa diri kamu itu sangat berharga. Diri kamu itu punya masa depan yang cerah, jadi jangan sampai kamu merasa hilang harapan dari sekarang.
Walaupun ini kita mengalami pembelajaran daring ya, bukan berarti harapan kamu hanya sampai sekarang aja, toh juga pandemi insya Allah akan segera berakhir gitu. Pasti akan ada cita-cita di masa depan setelah pandemi ini berakhir yang akan kamu realisasikan. Nah mungkin saat ini bisa di-list juga cita-citanya apa ketika nanti kita menghadapi new normal. Kamu akan misalkan hal-hal kecil ya, ketemu teman yang paling dekat atau sahabat yang paling jauh gitu jaraknya boleh. Nah itu rencanakan saat new normal aja, nggak usah memikirkan kegiatan-kegiatan yang itu mulu gitu, yang cenderung monoton. Jadi itu nggak usah dipikirkan aja. Yang penting makan yang bergizi, olahraga, dan jaga pola tidur itu penting saat ini. Apalagi untuk kesehatan mental maupun fisik ya Kak ya. Iya benar. Itu aja Kak dari aku. Oke, thank you banget Kak Nindi. Jadi pesan dari Kak Nindi tadi, sebenarnya kita itu punya cita-cita, kemudian punya keinginan, dan untuk menggapai cita-cita tadi, tentu kita perlu belajar, perlu semangat. Dan ketika kita udah menanamkan cita-cita kita, impian kita, pasti kita akan semangat dan optimis dengan apa yang kita lakukan. Dan itu bisa menjaga antusias kita ataupun semangat kita dalam belajar. Kak Nindi, thank you banget udah mau ngobrol bareng aku di program Talks di eldoclass.com, dan obrolan ini akan publish di akhir pekan di YouTube eldoclass.com, dan sampai bertemu kembali di next kesempatan ya, next time. Dan buat teman-teman buat teman-teman sampai ketemu juga di episode keempat dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda. Oke, thank you Kak Nindi. Sampai di sini dulu obrolan kita. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.